Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia bersama keluarga. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran tematik dengan fokus materi IPS, terutama sejarah ya. Dan hari kita akan membahas tentang beberapa peristiwa yang dialami oleh bangsa kita, kemudian sampai dengan Indonesia merdeka. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan negara kita? Sudah siap? Oke, silakan siapkan alat tulis, siapkan semangatnya, jangan lupa. Silakan di sini. Halo anak-anak hebat, tentunya kalian masih ingat pembahasan kita di video sebelumnya ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan kemerdekaan. Di video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui tentang bagaimana bangsa kita semasa penjajahan Inggris dan Belanda. Nah, yuk cari tahu siapa saja tokoh-tokoh yang berjuang melawan penjajahan. Yang pertama adalah Sultan Agung. Beliau berasal dari Mataram. Beliau wafat tahun 1645. Yang kedua adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Banten. Beliau wafat dalam tahanan Belanda. Selanjutnya Sultan Hasanuddin. Beliau dijuluki ayam jantan dari timur karena beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Patimura, seorang yang gagah berani menyerbu dan merebut benteng Dorstede dan meninggal di tiang gantungan di Ambon. Selanjutnya Untung Surapati yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Perlawanan juga terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan Perang Padri. Di Yogyakarta, Belanda juga mendapat perlawanan dari Pangeran Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini membawa dampak luar biasa bagi keuangan VOC sampai VOC bangkrut. Pangeran Antasari bersama dengan rakyat Banjar Kalimantan Selatan juga menentang keras keberadaan Belanda di tanah Banjar dengan semangat dalas hangit wajah sampai kaputing. Perang Bali pecah pada tahun 1846 sampai 1868 di bawah pimpinan Raja Buleleng dengan didukung oleh I Ketut Jelatik dan segenap rakyat Bali. Dari ujung Sumatera yaitu Aceh ada Panglima Polim, Tengku Cekditiru, Tengku Ibrahim, Tengku Umar dan Cuk Nadir juga tidak membiarkan Belanda menjajah negeri mereka. Dengan perang gerilya mereka gigih berjuang. Tentu masih banyak lagi tokoh-tokoh perjuangan lainnya di berbagai daerah yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu di sini. Namun perlawanan itu sering menemui kegagalan dengan beberapa sebab, diantaranya perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan dilakukan sendiri-sendiri dan kalah dalam persenjataan. Waktu itu kita masih memakai senjata tradisional, sementara Belanda sudah memakai senjata api. Hal ini tentu melahirkan pemikiran oleh beberapa tokoh bagaimana agar perjuangan lebih cepat menghasilkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Radona Ajeng Kartini. Beliau memperjuangkan kesamaan hak wanita dengan laki-laki yang dikenal dengan emansipasi wanita. Karya-karya pemikiran beliau ditulis dalam sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Dewi Sartika, sama halnya dengan Kartini, beliau juga memperjuangkan kemajuan wanita. Beliau mendirikan perkumpulan wanita pengasah budi pada tahun 1915. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan taman siswa agar rakyat Indonesia bisa bersekolah dan pintar. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Lalu ada Dr. Sutomo yang berhasil mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi kebangsaan modern pertama tanggal 20 Mei 1908.
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Beliau dikenal sebagai sang pencerah. Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan organisasi Syarikat Islam. Selanjutnya Samanhudi yang berjuang untuk para pedagang Indonesia dengan mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo tahun 1911. Setelah ada banyak perkumpulan dan organisasi kebangsaan, nampaknya perjuangan mulai terlihat hasilnya. Hal ini nampak pada beberapa peristiwa penting menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan. Anak-anak hebat, peristiwa-peristiwa penting ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang perjuangan bangsa Indonesia. Silahkan nanti kalian buka lagi ya videonya. Yang pertama, Budi Utomo yang menjadi tonggak penting sejarah bangsa kita karena menjadi awal semangat kebangsaan hingga diperingati sebagai kebangkitan nasional. Rupanya lahirnya Budi Utomo semakin menambah semangat kebangsaan di kalangan para pemuda kala itu, sehingga para pemuda dari berbagai daerah bersatu mengadakan pertemuan dan menyepakati beberapa ikrar atau yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Dampaknya sungguh luar biasa, yaitu tekad untuk bersatu, saling menghormati dan menghargai perbedaan, adanya ikatan kebangsaan, dan mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta terjadi Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang diikuti oleh berbagai wakil organisasi wanita. Kongres ini merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara perkumpulan wanita. Kongres kedua dilaksanakan di Jakarta tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 dan kongres ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Dalam kongres ini disepakati bahwa tanggal lahir Perserikatan Perempuan Indonesia 22 Desember sebagai Hari Ibu. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa ini, para pemuda mengungsikan Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok agar aman dari Jepang sehingga bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Puncaknya adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh penting lainnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selain pembacaan proklamasi juga dikibarkan bendera merah putih. Yuk sekarang kita cari tahu siapa saja tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama tentu saja Insinyur Soekarno. Beliau yang merumuskan dan membacakan teks proklamasi. Muhammad Hatta. Beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi dan mendampingi Soekarno waktu membacakan teks proklamasi. Kemudian Ahmad Subarjo menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda saat peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi. Nah, selanjutnya Ibu Fatmawati. Tentu kalian sudah tahu ya, beliaulah yang menjahit bendera pusaka merah putih. Beliau juga merupakan istri dari Soekarno. Sultan Syahrir merupakan orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang. Beliau langsung mendesak Soekarno-Hatta agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya mungkin kalian agak bingung ya, karena wajahnya bukan orang Indonesia. Benar, beliau Laksamana Takeshi Maeda, orang Jepang yang simpatik dengan perjuangan Indonesia. Beliau mendukung perjuangan Indonesia, bahkan beliau menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat perumusan teks proklamasi. Anak-anak hebat, selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang jasanya juga luar biasa. Semoga Allah tempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Amin. Perjuangan rupanya belum usai. Penjajah masih berupaya melakukan tindakan kekerasan untuk mengambil kembali Indonesia, sehingga terjadilah berbagai peristiwa heroik di berbagai daerah seperti di Surabaya, Makassar, Medan, Aceh, Semarang, Palembang, Kalimantan, Yogyakarta, dan Sumbawa. Rakyat Indonesia tetap bersatu mengusir penjajah.
Nah, sebagai negara yang baru lahir, Indonesia perlu untuk menyusun pembentukan kelengkapan pemerintahan, pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pihak Belanda tetap belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi beberapa perundingan. Nah, pada perundingan yang terjadi di kota Den Haag, Belanda, yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar, di mana Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, disepakati bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan beberapa kesepakatan lainnya. Dengan pengakuan kedaulatan ini, tanggal 27 Desember 1949, kekuasaan Belanda berakhir dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Lalu bagaimana dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara? Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 orang tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno. Ketiganya menyampaikan 5 asas sebagai dasar negara. Kemudian diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dijadikan hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Panjang sekali ya sejarah negara kita. Setelah berabad-abad kita dijajah bangsa lain, sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sebagai bukti kita menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka demi kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Tanpa jasa mereka, kita tidak dapat seperti sekarang ini. Terima kasih untuk para pahlawan. Kami akan lanjutkan perjuangan kalian. Lalu bagaimana caranya? Sebagai pelajar, tentu saja belajar dengan rajin dan bersemangat, karena kalianlah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Kemudian ikut berperan aktif dalam organisasi positif dan kegiatan sosial di daerah kalian, misalnya menjenguk teman atau kerabat yang sakit dan ikut kerja bakti. Sebagai rakyat Indonesia, tentu saja kita bangga dengan produk yang telah dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita sebaiknya mencintai produk negeri kita sendiri dan tidak malu untuk memakainya. Banyak kesenian daerah yang dimiliki oleh bangsa kita. Hendaknya kita jaga dan lestarikan agar generasi setelah kita juga dapat mengenal kesenian dan kebudayaan bangsa. Yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki semangat wirausaha. Generasi muda yang banyak ide tentu menjadi generasi yang dibutuhkan oleh bangsa ini, terutama ide-ide kreatif. Dengan berwirausaha, generasi muda dapat melatih diri menjadi mandiri dan menjadi berani dalam mengambil resiko. Ayo semangat! Nah anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui apa saja rentetan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sampai kita bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Dan kalian juga sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan negara kita, tokoh-tokoh pejuang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Baik, ibu harapkan apa yang menjadi semangat para pahlawan kalian teruskan dengan belajar yang giat dan tetap bersemangat ya, walaupun kita belajar di rumah saja. Baik, itu saja dari ibu. Semoga kalian mengerti dan memahami penjelasan ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.